Sebuah kisah, jadi ada 6 babak ya Bapak Ibu Saudara. Ada 6 babak. Creation, chaos, chosen, Christ, judge, crown. Kalau Airbus ada ujian, percayalah ini akan keluar, saudara ya. Sebutkan 6 babak di dalam Airbus. Jadi ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Diingat aja. Creation, chaos, chosen, Christ, judge, dan crown. Dan kita akan masuk malam hari ini ke creation, bagian yang pertama. Ya, creation. Kita akan mempelajari kejadian pasalnya yang pertama dan pasalnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kenapa tugas baca saya adalah Bapak Ibu Saudara membaca kejadian 1 dan kejadian yang kedua. Nah, banyak orang membaca kejadian 1 dan kejadian 2 itu tidak mendapatkan banyak hal, ya, apalagi bicara tentang 6 days of creation. Kalau saya tanya, dari 6 hari penciptaan Bapak Ibu Saudara dapatin apa sih? Ya, dapatnya cuma data aja. Hari pertama Tuhan nyiptain apa, hari yang kedua Tuhan nyiptain apa, gitu kan? Hari yang ke-6 Tuhan nyiptain manusia, just like this. Tapi saya katakan, nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian bukan hanya sekedar memberikan laporan tentang bagaimana langit dan bumi itu tercipta. Jadi bukan hanya sekedar report, itu bukan hanya Kejadian 1 dan 2 ditulis itu bukannya sekedar kita tahu, oh ya, bahwa bumi itu diciptakan 6 hari. Bukan hanya itu. Nah, ini poinnya Bapak Ibu Saudara, ini poin di creation. Bahwa kisah penciptaan, the story of creation, memberikan ini Bapak Ibu Saudara, dasar dari seluruh kisah Alkitab. Dasar dari seluruh kisah dalam Alkitab. Saya ingat dulu ada seorang hamba Tuhan, ya, saudara, di Surabaya pernah berkhotbah. Dia pernah kasih judul khotbahnya adalah Return to Eden. Itu sebuah film lah dulu di televisi ya, Return to Eden. Kembali ke Taman Eden. Nah, saya katakan kisah Alkitab itu juga Return to Eden. Makanya dikatakan adalah basic, dasar dari seluruh kisah yang ada di dalam Alkitab. Ini salah satu Bapak Ibu Saudara, clue yang membuat saya menemukan Airbus. Karena bertahun-tahun saya mengkhotbahkan, saudara, saya ini seorang pengkhotbah mengajar Alkitab. Saya menemukan sebuah pola yang aneh, Bapak Ibu Saudara. Saya mau ngomong apa aja, saya mau bicara topik apa saja, akan selalu membawa saya kembali ke kitab Kejadian. Betul enggak? Saudara mau khotbah tentang keluarga, kan selalu balik ke kitab Kejadian toh? Keluarga pertama, betul ya? Saudara mau bicara tentang dosa, balik ke kitab Kejadian. Saudara mau bicara tentang janji keselamatan, balik ke kitab Kejadian. Saudara ngomong-ngomong prosperity, saudara harus balik ke kitab Kejadian. Saudara ngomong perpuluhan, mungkin saudara akan balik ke kitab Kejadian. Oh, semuanya akan kembali ke kitab Kejadian. Sehingga itu awal pertama saya berpikir, jangan-jangan memang sebenarnya seluruh kisah yang ada di dalam Alkitab ini memang diawali dari Kejadian. Saya seringkali diprotes kalau pakai kalimat ini, tapi nggak apa-apa lah, saya akan pakai terus karena buat saya ini benar ya saudara. Kalau saudara nggak punya banyak waktu untuk membaca Alkitab, menurut saya 2 pasal di dalam kitab Kejadian, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca, Bapak Ibu Saudara bisa paham, Bapak Ibu Saudara sudah mengerti seluruh kisah Alkitab. 2 pasal saja. Kalau 2 pasal di dalam firman Tuhan ini, 2 pasal dalam Alkitab ini saudara baca, saudara ngerti sungguh, maka seluruh pesan Alkitab Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Keren toh? Keren buat saya. Nah, karena itu penting ya. Apa sih sebenarnya? Ya. Apa kisah penciptaan ini apa? Kisah penciptaan juga memberikan kepada kita sebuah tujuan. Ya, tujuan hidup. Purpose. Untuk apa? Untuk apa kita ada? Untuk apa gereja ada? Untuk apa penyembahan ada? Untuk apa ibadah ada? Untuk apa Tuhan Yesus datang ke atas muka bumi? Apalagi saudara. Untuk apa kita belajar Airbus? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa saudara menikah? Untuk apa saudara? Semuanya akan kembali ke Genesis, kitab Kejadian.
memberikan purpose, ya. Sangat disayangkan dua pasal yang menjadi basic, banyak orang Kristen bacanya skip saja. Sopo gak penting nih. Ya, skip aja. Ya, saya selalu mengatakan begini, saudara. Ini slogannya Airbus ya, yang selalu saya katakan. Tell his story and find your story. Kalau Anda bisa mengerti kisahnya Tuhan, Anda akan menemukan kisah Anda sendiri. Hidup kita ini sebenarnya juga story. Betul ya? Lahir, betul. Jadi dewasa, kecil, kasih makan, gede, sekolah, SD, SMP, SMA, mulai seneng, pacaran, putus, pacaran lagi, putus, kerja, saudara, menikah, punya anak, dan terakhir adalah mati. Ya loh, iya toh. Terakhir kan semua mati. Bukankah sebenarnya hidup kita adalah a story juga? Banyak kita tidak sadar bahwa hidup kita adalah story. Tapi bukan hanya sekedar story yang biasa, tapi sebenarnya yang pertama, Tuhan menginginkan lewat story kita, Dia memperkenalkan His story. Makanya history itu menarik buat saya. His story. History itu dalam bahasa Inggris artinya apa? Sejarah. Tapi kalau dipenggal bisa his story, kisahnya Tuhan. Sejarah itu adalah kisahnya Tuhan. Sejarah Anda adalah kisah Tuhan yang berkarya dalam diri Anda. Tuhan menginginkan menceritakan sebuah kisah lewat kehidupan kita. Dan masing-masing nggak sama. Apa yang Tuhan skrip dalam hidup saya, apa yang Tuhan hendak ceritakan lewat kehidupan yang seorang yang namanya Gunawan ini berbeda dengan apa yang Tuhan ingin ceritakan lewat kehidupan Danu misalnya, kehidupan Kevin misalnya. Beda. Makanya kalau kita bisa menemukan grand story, kita akan menemukan our story. Untuk apa saya ada? Untuk apa saya hidup? Banyak, maaf, orang Kristen itu seperti sapi, makan untuk hidup, hidup untuk makan. Makan, hidup, tidur, makan, hidup, tidur, makan. Kadang-kadang ke mall sebentar, tapi intinya begitu. Banyak orang sampai ending hidupnya tidak pernah mengerti untuk apa dia hidup. Dan buat saya, manusia harus mempertanyakan meaning of life. Untuk apa dia hidup? Kalau Anda mengerti meaning, makna hidup Anda, maka Anda akan sadar hidup Anda itu berharga. Hidup Anda itu berarti. Tell his story and find your story. 3 hal penting apa yang hendak diutarakan dalam kitab Kejadian ayat 1 dan 2. Saya akan memberikan bullet-bulletnya dulu, poin-poinnya dulu. Yang pertama kita akan belajar tentang tema seluruh kisah Alkitab. What is the story of the Bible? Apa itu kisah Alkitab? Kita akan belajar nanti sebentar. Yang kedua, nanti kita akan belajar yang saya sebut sebagai kingdom line. Kingdom line, garis kisah tentang kerajaan, kingdom. Makanya ini penting Bapak Ibu Saudara. Betul, Tuhan Yesus waktu dia pertama kali berkhotbah, melayani, khotbahnya apa? Bukan perpuluhan ya, khotbahnya Tuhan Yesus pertama apa? Dia ngomong apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Banyak kita kemudian menekankan tentang bertobat. Padahal pesan Tuhan Yesus bukan tentang pertobatan, tapi pesan Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan Allah yang mendekat. Dari mana Tuhan Yesus nongol tiba-tiba khotbahnya kok tentang kerajaan Allah? Yohanes Pembaptis muncul dengan khotbah yang sama. Saya gelari Yohanes Pembaptis itu pengkhotbah dengan satu khotbah. Jadi dia diundang khotbah di gereja manapun, dia akan khotbah satu khotbah itu, yaitu apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga itu sedekat. Nah ini kan penting, dari mana? Nanti kita akan belajar, itu dimulai dari kitab Kejadian. Nah,
Saya harus ngomong lagi, kerajaan sorga bukan sorga. Nah, banyak orang salah toh. Kita harus masuk kerajaan sorga. Sebab sorga itu indah loh. Pak, bro, lain. Kerajaan sorga dan sorga itu beda. Sama halnya kerajaan Allah dan Allah itu beda. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dimiliki oleh Allah. Kerajaan sorga adalah kerajaan yang berasal dari sorga. Kita ini dalam Alkitab dikatakan harus masuk di dalam kerajaan sorga, bukan masuk sorga. Saya tantang Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bisa nemukan ayat ini, tak kasih velos 1. Ya, serius saya. Temukan satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan begini, kita diperintahkan masuk sorga. Cari edel-edelen, pakai aplikasi, boleh, silakan. Saudara akan terkejut. No one. Tidak ada satu ayat pun yang berbicara bahwa kita akan masuk surga. Loh, tapi gereja kok khotbahkan masuk surga? Karena gereja enggak belajar Airbus. Ya. Yang ada masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kerajaan surga bukan surga. Saya biarkan saudara di situ. Yang ketiga, kita akan belajar garis kisah tentang bait Allah yang saya sering sebut sebagai the temple line. Bait. Makanya saudara akan menemukan bait rumah Tuhan ini di mana-mana, betul ya? Ini adalah sebuah kisah besar juga. Dimulai dari Daud, Salomo, Tuhan Yesus, rasul-rasul, kita gereja disebut sebagai bait Allah. What is the temple? Apa itu temple? Dan kenapa temple ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Semuanya disingkapkan di dalam kitab Kejadian. Oke, kita akan masuk yang bagian pertama, Bapak Ibu Saudara, tema seluruh kisah Alkitab. Ya. Apa sih? Temanya apa? Temanya apa? Kalau ditanya apa sih Pak? Cerita kisah Alkitab tadi ngomongnya Kejadian 1, Kejadian 2, apa toh? Tadi sudah saya katakan toh. Ini loh, kita dapatkan. Kalau tadi saya kutipkannya di doa Bapa kami, saya katakan kalau baca dalam kitab Kejadian itu bisa disimpulkan di kalimat pertama yang muncul di dalam Alkitab. Yowes kuwi ceritanya Alkitab. Apa ceritanya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kisah Alkitab apa? Ya kisah Alkitab. Kisah Alkitab adalah kisah heaven and earth. Sorga dan bumi. Ya, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, ini yang sangat menarik. In the beginning God created the heavens and the earth. Nah, yang ngerti bahasa bule bahasa Inggris, apa yang menarik dari terjemahan Indonesia dan kemudian kita lihat bahasa Inggris? Yang menarik apa? Insight apa ini? Inggris mengatakan ini, God create the heavens. Heaven itu satu atau singular atau plural? Plural ya. Tapi kalau di Indonesia cuma keluarnya apa? Langit. Harusnya langit-langit lah iki, saudara. Langit. Kalau apa ini? Kalau yang bisa bahasa Ibrani ini permulaan kitab Kejadian apa tuh? Bereshit bara Elohim ha-samayim va ha-eretz. Nah, itu. Wes ojo kon terusne aku gak iso. Isone cuma kuwi tok, Saudara. Bereshit bara Elohim ha-samayim ve ha-eretz. Ve ha-samayim. Im itu dalam bahasa Ibrani itu artinya plural. Jadi nggak salah kalau Inggris menerjemahkan sebagai menerjemahkan sebagai apa? Heavens. Jadi heaven itu nggak cuma satu. Heavens itu ada lebih dari satu. Makanya nanti di Korintus sudah akan menemukan Paulus ngomong begini, aku terangkat ke langit yang ketujuh ya, ketemu bidadari saudara.
Akhir iku nek apa surga 7 itu ke sana ya. Nek neraka 13 itu kerasakti, Saudara ya. Kalau di Alkitab langit ke 3. Saudara, loh, itu telu. Karena heavens, Saudara. Nah, apa? Berarti heavens itu apa? Perhatikan kata jamak dari heavens yang menunjukkan ini bukan hanya heaven. Heaven itu bisa artinya macam-macam dalam bahasa Inggris, betul ya? Heaven bisa berarti langit, cakrawala yang kita lihat, betul ya? Tapi juga bisa berarti sorga. Sorga kan juga bahasa Inggrisnya heaven, betul ya? Nah, berarti Bapak Ibu Saudara, saya boleh mengatakan di dalam kata heavens itu sendiri, include di dalamnya adalah sorga. Jadi saya boleh ganti sebenarnya Kejadian 1 ayat 1 seperti kalau Indonesia kita, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pengertian Indonesia kita langit berarti cakrawala ini dan bumi, earth yang seperti ini. Tapi kalau heaven di sini jamak, berarti saya boleh sebenarnya mengatakan Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan sorga dan bumi. Nah, sorga itu ciptaan ya. Heaven and earth. Surga itu diciptakan ya berarti Saudara ya. Betul ya? Betul kan? Iya. Surga itu diciptakan oleh Tuhan. Bumi sama sebenarnya bumi diciptakan oleh Tuhan. Tapi begitu Bapak Ibu Saudara membaca Kejadian 1 dan seterusnya, apakah bercerita tentang surga? Enggak. Yang diceritakan apa? Bumi. Nah, kisah penciptaan dalam Kejadian 1 berfokus pada penciptaan bumi. Alkitab tidak berbicara tentang sorga. Gimana sorga diciptakan, ada apa di sorga. Bible sedikit sekali bicara tentang itu. Tapi seluruh Alkitab banyak bercerita tentang bumi. Oleh karena itu destiny kita, tujuan akhir kita adalah bumi. Bukan surga. Perhatikan misalnya kata heaven muncul kembali di ayatnya yang ke-8 di Kejadian 1. Bapak Ibu Saudara mungkin boleh monggo dilihat Saudara di Alkitab kita. Ya, saya baca ya dari ITB kita Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu apa? Langit. Ya kalau sudah baca dalam bahasa Inggris, yo ngomongnya apa? Heaven. Jadi sebenarnya ketika Alkitab bicara langit itu baru di ayatnya yang ke-8. Di ayat yang pertama sebenarnya dia berbicara bukan hanya langit ini, tapi langit-langit yang lain. Termasuk di dalamnya adalah sorga. Makanya saya lebih senang menerjemahkan Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan sorga dan menciptakan bumi. Sorga dan bumi, sorga dan bumi, sorga dan bumi. Ini Saudara, seluruh kisah penciptaan Alkitab, kisah penciptaan dan juga kisah Alkitab menunjukkan bahwa sorga adalah blueprint dari bumi. Makanya tadi nanti kita akan baca di dalam Matius 6 ayat 10. Saya buka aja dulu semuanya supaya paham Saudara. Tujuan Allah menciptakan bumi adalah agar bumi menjadi duplikasi sorga. Dan tugas manusia adalah menjadikan bumi menjadi sama seperti sorga. Karena seperti yang tadi saya katakan di Matius 6 ayat 10, Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bumi dan sorga itu adalah twin planet, planet kembar. Di mana sehabis Tuhan menciptakan sorga, Tuhan menciptakan bumi. Dan Tuhan ingin bumi ini menjadi sama seperti sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini saya nggak sempat tulis di PowerPoint dalam bentuk yang ini Saudara, tapi saya akan cerita aja, menunjukkan aja. Oleh karena itu di awal kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan bumi, kemudian diceritakan Tuhan menciptakan apa sih? Ada satu place, satu tempat. Apa? Taman Eden. Bukan Eden ya Saudara, Eden ya Saudara.
Eden ini adalah bahasa di perjanjian lama, saudara. Kalau masuk di perjanjian baru disebut apa? Taman Eden ini bahasa lainnya apa sih? Taman apa? Disebut taman Firdaus. Nah, kalau saya tanya, Firdaus di dalam perjanjian baru, itu kan munculnya di perjanjian baru ya. Firdaus itu artinya apa? Atau konotasinya apa sih Firdaus itu? Ketika Tuhan Yesus tersalib di kayu salib, ada penjahat, betul ya? Terus penjahat itu ngomong, Tuhan, kalau kau datang, ingatlah aku. Terus Tuhan ngomong apa? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Paulus pernah mengatakan begini, aku tahu 14 tahun yang lalu ada seorang yang terangkat ke langit yang, bukan ketujuh ya, langit yang ketiga. Dia terangkat ke Firdaus. Firdaus itu apa sih? Sorga. Menarik ya. Berarti taman pertama yang diciptakan Allah di muka bumi itu sebenarnya aslinya namanya adalah sorga. Jadi Firdaus, Taman Eden, Taman Firdaus itu apa? Taman Firdaus atau Taman Eden adalah sorga di atas muka bumi. Bisa memahami? Saya akan coba tunjukkan satu ayat, semoga saya. Kejadian 2 ayat 8. Dikatakan dalam Alkitab kita apa? Kejadian 2 ayat 8. Saya akan periksa di Alkitab. Coba Bapak Ibu Saudara baca Kejadian 2 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Kalau Alkitab kita mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Allah membuat taman di Eden. Betul ya? Coba, saya ngerti di sini pasti banyak yang punya Holy Android ya, saudara ya. Coba kalian ngerti bahasa Inggris, coba dicek dalam bahasa Inggris Kejadian 2 ayat 8 bunyinya apa? Maaf, kalau membuat tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Create, made, betul ya. Jadi mestinya kalau saya suruh terjemahin ini ke dalam bahasa Inggris, kira-kira bahasa Inggrisnya Kejadian 2 ayat 8 ini apa? And Lord, apa tadi? Lord God made, mungkin gitu ya, made a garden gitu ya, atau create a garden gitu ya. Tapi Kejadian 2 ayat 8 apa? Apa? Planted. Planted itu apa? Menanam. Sudah tahu menanam itu apa? Bu Edi suka menanam ya Bu ya. Menanam itu artinya apa? Aktivitas menanam. Menanam itu memasukkan sesuatu yang bukan yang bukan bagian dari ekosistem itu, bukan dari bagian dari tempat itu, kemudian dimasukkan di situ, betul ya? Itu planted, gitu. Memasukkan sesuatu yang asing gitu ya ke dalam wilayah yang dimana kita menanam, betul ya? Kalau dikatakan the Lord God planted, berarti apa? Berarti taman di Eden ini kalau dibuat Bapak Ibu Saudara, berarti buatnya kan ya di situ. Dari tidak ada menjadi ada, betul ya? Betul. Tapi kalau planted berarti tamannya berarti sudah ada atau belum? Sudah ada ya? Sesuatu yang sudah ada yang kemudian dimasukkan, dicangkokkan. Betul ya? Pertanyaan saya, lah kalau tamannya sudah ada, dicangkokkan, taman ini asalnya dari mana? Lah ingat saudara, Kejadian 1 ayat 1 cuma bicara 2 tempat, sorga dan bumi. Jadi kalau Tuhan dikatakan menanam sesuatu, menanam taman ini ke bumi, berarti taman ini asalnya dari mana? Dari sorga. Berarti taman di Eden itu ada sesuatu yang dari sorga dicangkokkan,
ke bumi. Makanya saya katakan Taman di Eden disebut Firdaus. Taman di Eden adalah sorga di atas muka bumi. Keren ya. Yang kedua, yang suka tanam-menanam. Kalau kita nanam sesuatu, selain tujuannya adalah buah, menghasilkan buah, ada bentuk cara menanam yang lain. Kenapa kita menanam sesuatu? Fungsinya adalah apa? Kalau kita menanam sesuatu ada dua menurut saya. Yang pertama untuk kita dapetin buah, yang kedua untuk mengubah ekosistem yang ada di sekeliling tempat itu. Makanya dulu kita masih SD, saya masih ingat nama ini, nggak tahu berubah atau enggak istilah ini, reboisasi, penghijauan. Kenapa kok perlu dihijaukan kembali? Gersang. Kalau tanah itu gersang, tanah itu nggak bisa ditanami, tanah itu kemudian rusak, betul ya? Orang tanam sesuatu. Dan ketika orang tanam pohon, orang tanam sesuatu yang di situ, ketika pohon itu berakar di situ dan kemudian grow di situ, apa yang terjadi? Pohon ini change, pohon ini merubah semua yang ada di sekitar pohon itu. Saya perhatikan nih, ketika Tuhan menanam taman di Eden, berarti dia mengharapkan yang ditanam itu mengubah. Bumi dengan Eden itu beda. Eden hanya satu kawasan yang ada di bumi. Loh, betul kan? Betul ya? Taman di Eden berarti bentuknya lebih kecil lagi. Loh, iya toh? Berarti ada bumi, ada Eden, ada taman di Eden. Perhatikan nih, pola 3, saudara. Bumi, Eden, taman. Saudara, kalau yang belajar Alkitab, kalau saya sebut 3 ini, 3 part nih, ini, dan ini, saudara langsung ingat apa? Selain Trinitas, kalau bicara place, bicara tabernakel, halaman, ruang suci, ruang suci, bumi, Eden, taman di Eden. Berarti taman di Eden adalah tempat maha kudus pertama. Berarti tabernakel itu adalah apa? Tiruan taman di Eden. Menarik kan, saudara? Buat saya ini menarik. Tapi intinya berarti apa? Tuhan ingin mengubah bumi. Tuhan ingin menjadikan bumi ini seperti sorga. Dengan cara apa? Dia menanam kepingan sorga. Saya mengatakan begitu. Tuhan menanamkan kepingan sorga ke atas muka bumi. Dia berharap kepingan ini bertumbuh. Kepingan ini bertambah besar. Kepingan ini bertambah luas. Dan kepingan ini kemudian apa, Bapak Ibu Saudara? Mengubah semua yang ada di dalamnya. Sehingga seluruh bumi akhirnya menjadi seperti, betul. Makanya di kitab nabi-nabi, Bapak Ibu Saudara nanti akan melihat ada satu ungkapan begini, bahwa Tuhan mengharapkan seluruh bumi itu seperti taman di Eden. Ungkapan yang muncul di kitab kenabian ada ini, all the earth filled with His glory. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nanti saudara, ini terpaksa saya lupa-lupa nggak apa ya. Saudara nanti akan ketika sampai di church, gereja, saudara akan paham bahwa kita ini adalah taman di Eden. Gereja itu adalah taman di Eden. Maka dimanapun Tuhan menanam gereja, sama seperti ketika Tuhan menanam taman di Eden, Tuhan menginginkan gereja ini tertanam, berakar, bertumbuh, dan mengubahkan seluruh area yang ada di sekeliling. Sama seperti taman di Eden adalah sorga di atas muka bumi, gereja adalah sorga di atas muka bumi. Sama seperti taman di Eden adalah kepingan sorga, kita ini adalah kepingan sorga. Tapi maaf, berapa banyak kalau saya tanya, nek ning gereja kayak surga apa kayak neraka? That's a question.
Tapi ingat saudara, berarti tujuan Tuhan dari awal bukan membawa kita, misi kita bukan membawa orang sebanyak-banyaknya ke surga. No. Visi Tuhan yang besar adalah bagaimana kita yang berasal dari sorga ditanam di atas muka bumi supaya area di sekeliling kita ini menjadi sorga. Ini bicara tentang place. Oleh karena itu saya percaya kalau misalnya GKP House of Grace tempat ini di Tosaren, Tuhan berarti menginginkan desa Tosaren dan sekelilingnya ini dipengaruhi. That's heaven on earth. Ini adalah heaven on earth. Gereja saudara satu persatu ditanam. Makanya kita ini banyak ditanam ya. Makanya menarik loh. Dalam istilah gereja itu kan enggak gini ya. Kan church planting. Perintisan gereja itu kan bahasanya kan penanaman gereja. Kok penanaman gereja ya? Kok enggak apa gitu loh? Kok penanaman? Penanam ini kan berarti apa? Bahasa agrikultural ya. Betul ya? Dan orang benar pun digambarkan seperti pohon ya. Orang benar bertunas seperti pohon aras. Kita ini kan seperti pohon ya. Kenapa kok kita nih di dalam Alkitab dikatakan kita ini seperti pohon? Kemudian Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa dia bicara tentang pohon? Karena Kejadian 1. Saya percaya sudah tidak akan dapatkan ini di sekolah kita manapun. Percayalah saudara. Betul sudah? Kami percaya, syahadatnya kami percaya. Dan buat saya, waktu saya pertama kali menemukan ini, saya katakan, wow, ini keren ini. Saya ngomong sama teman saya, Pak Doni, kita harus cerita ini ke banyak orang. Nah ini fondasinya, saudara. Jadi Taman Diaden ini, saudara jangan bayangkan cuma taman, akeh apele, akeh durene, ngono saudara, terus Mike Dulinan ambek dinosaurus, bukan hanya itu, saudara, bukan itu, ini bukan Jurassic Park, saudara ya, bukan itu, saudara, bukan itu, saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Tuhan nggak langsung menjadikan bumi seperti sorga, Dia menanam. Ya, Dia menanam. Berarti tugas menjadikan sorga turun ke atas bumi ini tugasnya siapa? Tugas kita. Bukan tugasnya Tuhan ya. Bukan, tugasnya kita. Oke, kingdom line. Yang kedua, cepat aja, Syar. Kita sudah dapat ini, wow, berarti ini loh, visinya Tuhan itu berarti menjadikan sorga ini turun ke atas muka bumi, menjadikan bumi ini seperti sorga. Ini bukannya bicara place ya Pak ya, tapi bicara juga apa? Setiap tempat di mana Anda berada, spare, lingkungan, itu harus menjadi sorga. Berarti kalau Anda ditempatkan di sebuah pekerjaan, berarti Tuhan ingin apa? Pekerjaan Anda itu menjadi sorga di atas muka bumi. Anda ditanam sebagai benih. Kalau Anda diutus di dunia pendidikan, berarti Tuhan menginginkan pendidikan itu, dunia pendidikan itu menjadi sorga di atas muka bumi. Kalau Anda diutus apalagi, saudara, pergi ke tempat-tempat yang lain, saudara, berarti Tuhan menginginkan apa? Pekerjaan kita, keluarga kita. Keluarga kita harus menjadi sorga di atas muka bumi. Pekerjaan kita harus menjadi sorga di atas muka bumi. Bukan hanya buat kita, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya Tuhan Yesus, kalau pakai bahasa Tuhan Yesus, engkau adalah garam dan terang. Tuhan Yesus dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi malam hari ini saya harapkan ada satu revolusi pemikiran ya. Jangan pingin cepet-cepet masuk surga. Anda juga nggak mau tadi cepet-cepet. Kenapa?
Banyak orang nggak mau cepat-cepat masuk surga karena di dalam alam bawah sadar, di dalam roh kita yang terdalam, Tuhan sudah tanam itu bahwa your destiny, tujuanmu, tugasmu bukan di surga, tugasmu di bumi. Hiduplah sepanjang mungkin di atas muka bumi karena misi Anda di atas muka bumi. Orang yang ingin cepat-cepat masuk surga itu berarti ingin cepat-cepat pensiun, Bapak Ibu Saudara. Kenapa cepat-cepat pensiun? Mungkin wis kesel, mungkin dia merasa gak cocok, wis waleh. Betul ya saudara? Saudara, ketika saya ngerti ini akan meluas kemana-mana Bapak Ibu saudara. Tugas kita ini bukan hanya ngurusi rohani nantinya, juga ngurusi apa? Makanya gereja itu harus juga di garis depan bicara tentang apa? Ekologi, penyelamatan hewan, alam semesta. Loh, itu tugasnya siapa? Kita. Ya, oke. Yang berikutnya kingdom line. Kalau saya terusin sampai jam 12 malam nih Bapak Ibu Saudara. Kisah penciptaan yang kedua juga menyajikan gambaran bahwa Tuhan itu adalah raja yang agung, raja yang besar, the great king. Kenapa sih banyak kerajaan, ada raja, kita nyanyi Yesus adalah raja, engkau adalah raja, raja di atas segala raja. Kenapa? Lihat ini, bahasa-bahasa yang digunakan di kitab Kejadian. Misalnya sudah dikatakan nih, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan bintang-bintang. Bapak Ibu saudara, kalau baca kitab Kejadian ini ngerasa aneh enggak sih? Aneh enggak? Dari sisi efektivitas berbahasa ini efektif enggak nih? Enggak buat saya. Saudara, ini apa toh? Kedua benda penerang yang besar, yang lebih besar menguasai siang, ini apa toh? Matahari. Kemudian yang menguasai malam ini apa toh? Lah kenapa kok gak ngomong ini? Maka Allah menjadikan matahari dan bulan. Matahari untuk menerangi siang, bulan untuk menerangi malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Selesai. Betul ya? Lebih efektif, lebih ngirit, betul ya? Tapi kenapa kok dikatakan gini? Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Kok pakai kata benda penerang? Nah, saudara, untuk bisa mengerti ini Anda harus mengerti, kita harus masuk, kalau kita punya apa? Time machine ya, mesin waktu. Kita harus balik lagi ke zaman itu. Masuk ke kultur zaman itu, budaya pada waktu itu. Ingat Bapak Ibu saudara, Israel ini sebagai yang umat Musa kan orang Yahudi toh, orang Israel toh. Israel itu pernah dijajah di mana sih? Pernah terjajah di mana sih? Mesir ya Bapak Ibu saudara. Saya tanya, dewa sembahan Mesir itu apa ya? Matahari ya. Salah satunya adalah Ra, dewa matahari. Jadi bagi orang Mesir, matahari itu bukan hanya matahari. Matahari itu adalah divine being, sesuatu yang ilahi dan besar. Karena dewa Ra itu dianggap salah satu dewa utama. Berarti dewa Ra itu ibarat seperti raja ya. Betul ya? Raja. Terus ketika Musa nulis, Musa ngomong gini, maka Allah menciptakan kedua benda penerang. Pesan tersembunyinya apa? Pesan tersembunyinya di kitab Kejadian ini, saya ngomong ini, matahari ku dudu Tuhan. Matahari ku cuma benda, dan itu diciptakan. Karena dia diciptakan berarti dia harus tunduk kepada yang menciptakan. Berarti di balik kisah penciptaan ada satu pesan yang sangat kuat, adalah nih, bahwa Yahweh, yes, the great king. Dia raja yang lebih besar daripada matahari. Bahkan matahari itu bukan apa-apa, matahari itu cuma benda. Betul dikatakan bahwa matahari itu menguasai siang dan bulan itu menguasai malam. Perhatikan kata yang dipakai, menguasai. Ini bahasa kerajaan. Betul ya? Matahari menguasai siang, bulan menguasai malam. Tapi ingatlah, yang berkuasa atas siang dan berkuasa atas malam ini cuma benda yang dijadikan oleh Elohim. Ya, jadi kita temukan ini, Bapak Ibu saudara. Yang pertama kita temukan apa?
Bukti pertama, saudara, tentang kingdom. Yang kedua, kata yang dipakai misalnya, kata yang dipakai tadi, menguasai tadi. Yaitu kata, kemarin Kevin ngomong, opo iku gong, saudara. Ini bahasa Ibrani, yang kayak mie keriting ini, saudara. Bacanya dari kanan ke kiri. Masyal, ini MSL, masyal. Masyal itu artinya adalah memerintah, menguasai, dan bertahta. Ini bahasa-bahasa apa ini? Kosakata apa ini? Kosakata kerajaan. Betul tak? Menguasai, pemerintah, bertahta. Ini bahasa kerajaan. Berarti Kejadian 1:16 hendak mengatakan di satu sisi, ya matahari adalah raja, bulan adalah raja. Matahari raja atas siang, bulan adalah raja atas malam. Tetapi dua-duanya takluk dan tunduk kepada Yahweh. Berarti Yahweh ini adalah king above all kings. He is the great king, seperti Aslan di ceritanya Narnia. The great lion. He is the great king. He is the great king. Kemudian satu ayat lagi, Kejadian 1 ayat 26. Lihat saudara, kata-kata yang muncul sama, kembali lagi muncul apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan manusia pun dikatakan apa? Berkuasa. Berarti manusia itu adalah raja dalam kitab Kejadian. Tapi ingat, rajanya yang di sini cuma gambar dan rupanya Elohim. Sudah, untuk mengerti ini, apa sih artinya manusia kok dikatakan manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu maksudnya apa? Secara filosofis, teologi sistematik sudah akan diajar. Oh, manusia memiliki kemiripan dengan Allah, manusia memiliki akal budi, manusia memiliki hati nurani, itu sama seperti Allah. Oke, tapi secara story, kita harus kembali ke story zaman itu. Dan saya menemukan sebuah story yang menarik, yaitu apa? Seorang raja, Bapak Ibu Saudara, memiliki sebuah kebiasaan. Yaitu apa? Ketika dia masuk ke dalam sebuah wilayah dan dia menaklukkan sebuah wilayah, dan untuk menandai bahwa wilayah itu adalah wilayahnya dia, maka yang pertama kali yang dibuat oleh seorang raja itu dia bikin patung dirinya dan kemudian ditempatkan di tanah itu. Sehingga pada zaman itu setiap kali orang masuk ke sebuah wilayah terus ndelok ono patungnya sopo? Oh, patungnya raja ini. Maka dia harus tahu bahwa tanah di tempat dia dipijak itu adalah wilayah kekuasaan sang raja yang dipatungkan itu. Jadi nek aku mlebu Tosaren kok enek patungnya Pak Edi. Wah, berarti Pak Edi ini king of Tosaren gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, saudara, gambar dan rupa Selem dan Demut, ya, Imago Dei, ini artinya sebenarnya secara simpel ki opo to Imago Dei Selem Demut? Patung, salah satu bisa digambarkan patung. Manusia itu patungnya Tuhan Allah. Makanya kita baca selanjutnya dari cerita tadi ya, cerita bangsa tadi, cerita raja tadi, kita temukan apa? Menarik loh saudara. Karena Kejadian 2 ayat 8 dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden tadi, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia, yang notabene adalah patung dirinya, yang dibentuknya itu. Paham ya saudara? Berarti tindakan Tuhan Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia pertama di taman di Eden, berarti dia mengatakan begini, bahwa Tuhan Allah adalah raja, manusia adalah patungnya sang raja, dan kemudian dia menempatkan patung itu di taman di Eden. Berarti taman di Eden adalah wilayah kekuasaan raja. Oleh karena itu saya temukan kata, nanti saudara akan dapat juga kata kingdom. Saudara, kingdom bahasa Inggris, kata kerajaan itu artinya apa tuh? Kingdom itu dari dua kata, saudara. Kingdom itu king, dominion. Dominion. Dominion itu apa? Wilayah kekuasaan. Jadi kingdom is king's dominion. Kingdom itu adalah wilayah yang dikuasai oleh raja. Maka taman di Eden itu adalah kerajaan Allah yang pertama.
Makanya kenapa pesannya Tuhan Yesus, pesannya Yohanes Pembaptis, kesannya para rasul-rasul adalah kingdom. Karena ini saudara, Taman di Eden bukan hanya sorga di atas muka bumi yang pertama, tapi Taman di Eden adalah kerajaan Allah yang pertama, kingdom. Makanya betul Matius 6, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Seperti di sorga. Jadi saya juga tidak mengatakan apa berarti pekerja. Kalau kita balik kitab Kejadian, menurut saya hidup manusia itu cuma dibagi dua area. Work, pekerjaan, and family, keluarga. Dua ini aja, betul ya? Kita putar-putar kemana-mana kan dua aja tuh sudah. Keluarga dan pekerjaan, keluarga dan pekerjaan, keluarga dan pekerjaan, betul ya? Dan duanya masuk di Taman Eden, saudara. Berarti Tuhan ingin, saudara, apa? Tadi saya katakan, keluarga kita bukan hanya sorga di atas muka bumi. Keluarga kita harus menjadi kerajaan Allah, ekspresi kerajaan Allah. Pekerjaan kita juga harus menjadi ekspresi kerajaan Allah. Allah memberkati mereka. Selanjutnya dikatakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah, berarti ini, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Penuhilah bumi. Berarti bumi masih kosong ya. Makanya tadi saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa menjawab dengan bagus sekali. Berarti kan ada 3 bagian dalam kitab Kejadian. Ada bumi, ada Eden, ada taman di Eden. Pertanyaan saya, kerajaan Allah pertama ada di mana? Taman di Eden. Pertanyaan saya, berarti bumi sudah menjadi kerajaan Allah enggak pada waktu itu? Belum. Terus Tuhan ngomong begini kepada patungnya, kepada image, kepada imago Dei-nya. Penuhilah bumi. Kalau tadi saya katakan manusia itu ibarat patung raja yang ditancapkan di Taman Eden. Terus Tuhan ngomong gini, beranak cucu. Berarti apa? Duplikasi ya. Berarti patungnya harus tambah banyak ya. Kemudian penuhilah bumi. Berarti patungnya harus apa? Berserak ya. Berarti apa? Ada sebuah apa nih namanya? Pergerakan, ada sebuah movement, ada sebuah ekspansi itu kalau bisnis. Dari taman di Eden sampai all the earth, bumi. Ya, bumi memang yang ciptakan Tuhan, tetapi kitab Kejadian mengatakan bumi belum menjadi kerajaannya Tuhan. Kerajaan Tuhan hanya ada di taman di Eden. Tugas manusialah yang membawa kerajaan ini keluar, saudara. Jadi Tuhan menginginkan apa? Ada expanded, ada perluasan, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari taman di Eden, awal dari kerajaan Allah, namun Tuhan menghendaki agar kerajaan tersebut diperluas sampai seluruh bumi menjadi apa? Kerajaannya. Menjadi kerajaan Allah. Ini makanya ada perkataan expanding the kingdom. Sudah kalau mungkin expanding the kingdom, extending the kingdom. Kerajaan itu harus apa? Makin lebar. Tadi itu tugas kita. Makanya kalau ngerti ini, kita kan akhirnya paham ya Bapak Ibu Saudara. Nopo to gereja ki kok tambah akeh? Duduk koyo ibarat apa franchise tambah akeh, terus codolone tambah akeh, terus perpuluhannya tambah akeh. Bukan itu. Karena kalau gereja, nanti kalau saya katakan gereja itu ibarat sama seperti taman di Eden, dan kita ini adalah manusia-manusianya Allah, saudara, maka Tuhan itu pingin gereja makin banyak, kita tuh jadi makin banyak. Kenapa? Karena sebanyak kita lah, dimanalah kita berada, kerajaan itu turun, kerajaan itu tercipta, kerajaan itu terrealisasi. Ambisi Tuhan, saya katakan ini ambisi Tuhan. Tuhan tuh ambisius dalam extending the kingdom. Tapi anehnya memang dia nggak mau ngelebarin sendiri. Dia serahin kepada patungnya, kepada imago Dei, kepada raja-raja bawahannya dia.
untuk menjadikan bumi menjadi sama seperti sorga, maka manusia perlu membangun kerajaan sorga di atas muka bumi. Nah, ini pesannya, Bapak Ibu. Tadi kan awalnya keinginan Tuhan apa? Supaya bumi ini jadi seperti sorga, toh? Piye caranya bumi itu jadi seperti sorga? Anda harus mendatangkan kerajaannya. Kerajaan dari sorga itu harus didatangkan. Karena di mana kerajaan dari sorga itu ada, maka sorga itu ada. Saya teringat dari doa Bapa kami tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu seorang pendeta katakan itu adalah doa apostolik, doa kerasulan. Dan Bapak Ibu sudah tahu bahwa seorang rasul dalam bahasa Yunani itu sama seperti seorang jenderal. Kata apostolos itu juga dipakai oleh seorang jenderal. Pada zaman dulu Bapak Ibu saudara, karena pada zaman Tuhan Yesus Israel dikuasai oleh tentara Roma. Tentara Roma itu kerajaan, di mana-mana kerajaan itu kan ekspansi ya. Mana ada kerajaan, wis ngene-ngene ae lah, kerajaan rasa gede-gede, cilik-cilik ae ora apa-apa. Mosok gitu saja? Enggak ada. Semua kerajaan itu ceritanya selalu berusaha luas mungkin. Kalau bisa semuanya masuk di dalam areanya dia. Betul ya? Nah, zamannya pemerintahan Roma, Bapak Ibu saudara, kalau sebuah daerah itu dikuasai, dicaplok nih sama Roma, maka Raja Roma itu nggak mau langsung datang ke situ. Nehi, dia bilang, aku nggak mau. Loh, terus gimana? Dia akan utus apostolos, rasul jenderalnya dia. Yang pertama, seorang jenderal akan tugasnya dia adalah menyerbu, menginvasi daerah itu, menguasai daerah itu, menaklukkan daerah itu. Yang kedua, tugas terbesarnya bukan selesai, tidak, tapi habis dia menguasai itu, dia harus membangun budaya Roma di kota itu, di tempat itu. Dia harus menduplikasi kota Roma itu ke kota itu. Kota Roma ada apa? Misalnya kota Roma ada biskop, itu harus ada biskop. Kota Roma bentuknya ada jembatannya melungker, itu harus ada jembatannya melungker. Nanti Bapak Ibu saudara, kalau kota yang sudah dikuasai sang apostol, sang jenderal ini, dia sudah membangun budayanya, dia membangun replika Roma di situ, udah jadi, dia langsung melapor sama rajanya. Terus ngomong, Raja, aku sudah menjadikan kota A menjadi kota Roma. Datanglah. Kemudian Raja Roma datang dengan segala kebesarannya untuk melawat kota ini. Saudara, bukankah ini sama dengan yang dikatakan oleh Alkitab? Kitab Wahyu yang terakhir mengatakan apa? Come, Lord Jesus. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara, saya mengatakan nih, kita seringkali mengatakan datanglah Tuhan Yesus. Saya tanya, yang pertama, datang kemana? Yang kedua, datang untuk apa? Yang ketiga, mbok kon teko iki wis mbok cepakne ta? Kalau kita bandingkan story tadi dengan story-nya para jenderal pada waktu itu, berarti tugas kita ini bukan hanya sekedar menguasai sebuah daerah atau menguasai sebuah sistem atau apapun, tapi membangun budaya sorga. Itu ke sini. Begitulah. Menciptakan sorga, mendatangkan sorga itu maksudnya apa? Membangun budayanya sorga. Sudah tahu? Budaya berarti termasuk dalamnya apa? Ya bahasa, tutur kata, kebiasaan. Culture. Makanya kenapa sih kita khotbah? Kenapa kita ibadah? Kenapa? Itu kita sedang membangun budaya sorga. Kingdom culture, heaven culture. Mengasihi itu adalah budaya sorga. Membenci itu budaya neraka. Jadi kalau Anda mengklaim diri Anda warga kerajaan sorga, tapi membenci, berarti Anda sedang hidup dengan budaya yang salah. Kemurahan hati itu budaya sorga. Pelit itu budaya neraka. Apalagi, sudah boleh ngomong yang lain. Tapi saudara paham ya, bisa menangkap apa yang saya berusaha sampaikan buat Bapak Ibu saudara ya. Oke, cepat.
Selain itu ada yang namanya temple line, Bapak Ibu Saudara. Selain ada kingdom line, ada temple line. Selain taman di Eden adalah kerajaan, maka sesungguhnya taman di Eden itu adalah bait Allah yang pertama, rumah Allah yang pertama. The first temple itu adalah taman di Eden. Lu kok iso guni enek-enek ayas? Kuroh ya? Enggak, Saudara. Perhatikan nih. Dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden itu. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Apa tugasnya menungso pertama di taman Eden? Bu pikir apa? Menungso ki Adam babut-babut terus suka ngono apa ya? Karena kita nggak ngerti bahasa aslinya Bapak Ibu saya kasih tahu Bapak Ibu saya. Kata mengusahakan di dalam bahasa Ibrani berasal dari kata abad, yang artinya adalah melayani atau beribadah atau menyembah. Makanya dari kata abad ini keluarlah kata ebed, yang artinya adalah hamba. Makanya di Alkitab kita temukan ada satu orang namanya Obed, artinya hamba. Abad, ebed, obed, ibadah, abad, ebed, obed, melayani, worship. Loh, sing melayani sopo? Yang bertahta itu raja, ya toh? Yang melayani itu siapa? Yang menyembah itu tugasnya siapa di Perjanjian Lama? Sing ngurusi segala macam tetek bengek peribadatan ini siapa? Imam. Makanya Adam dan Hawa itu bukan hanya raja pertama, tapi mereka adalah imam pertama. Sudah menarik sebab kata mengusahakan yang artinya bekerja diartikan sama dengan menyembah. Pekerjaanmu adalah ibadahmu. Pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Nyembah ki gak cuma nyanyi lagu alon loro. Ibadah ki ora kok formasi babalan 131. Satu lagu pelan, 3 lagu cepat, 1 lagu pelan firman. Sudah ibadah? Sudah. No, itu cuma bagian kecil. Banyak orang menyangka ketika Pak Pendeta selesai, pulanglah, bawalah segala berkat ini, terus merasakan, wes mari ibadahi. Gorong. Ibadah kita tidak pernah berhenti 24 jam sehari, 60 menit dalam 1 jam, 60 detik dalam 1 menit. Every day, setiap tarikan nafas kita adalah ibadah kepada Tuhan. Kue turu, kue ibadah. Loh, Anda tidur untuk apa? Ya tapi jangan turu terus, saudara ya. Penaan, turu ibadah turu terus ya enggak. Anda tidur untuk apa? Supaya Anda bisa fresh, supaya Anda punya kekuatan. Untuk apa? Melakukan misi saudara, betul? Berarti tidur itu apa? Bagian dari makan, bagian dari minum. Terus wong Kristen iki gak ngerti iki, terus melok-melok. Ibadahmu jam piro? Jam itu sampai jam 09.00. Ibadah mak 2 jam ki opo? Ibadah opo iki? Tidak, saudara. Ini loh. Wah, kayak ngerti ngene. Ini loh, saudara. Otak kita kan ini loh, extend ya. Saudara. Makanya aku sering gregetan nabi. Wong Kristen ini soalnya ini loh, gak ngerti. Saudara. Terus berikutnya apa? Dan juga supaya ini dari kitab Ulangan ya, untuk menunjukkan bahwa kata abad ini artinya ibadah. Jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan dan sujud menyembah dan beribadat. Kata yang dipakai apa? Abad. Nah perhatikan nih, abad di kitab Ulangan diartikan ibadah, abad di kitab Kejadian diartikan mengusahakan. Kadang-kadang kita nggak ngerti bahasa Ibrani, ketipu, pikirnya beda, padahal podo. Kue kerja kue yo ibadah, salah satu ekspresi ibadahmu kue kerja, ngono lho Pakde, ngono lho. Makanya pembisnis itu pada hakikatnya adalah pendeta pada hakikatnya adalah pembisnis. Loh iya toh? Gimana saudara?
Maksudnya pendeta pembisnis ini gak golek duit, bukan itu maksudnya. Tetapi ini loh, mindsetnya kan sama. Ayo saya tanya, pembisnis gelem rugi ora? Tujuan bisnis apa? Akumulasi toh? Multiplikasi toh? Itu kan sama. Kita kan sebagai hamba Tuhan kan juga akumulasi multiplikasi. Cuma yang dimultiplikasi bukan uang, tapi apa? Karakter, jiwa-jiwa, sama. Buat saya pelayanan dan pekerjaan itu bukan dua hal yang berbeda, itu sama buat saya. Ketika saya ngerti ini. Makanya ada orang, pendeta boleh kerja apa enggak? Loh, emang cerita, menurutmu pendeta itu orang kerja, ngono? Doa itu kerja loh, saudara. Bahasa Latin ada memang ora et labora ya. Tapi ora itu bukannya ora et labora, ora es labora. Es itu adalah is. Prayer is work. Wong ngomong doa susah apa? Cuma merem terus mengong jajali. Sing ngomong ngene jajali tak kon doa. 5 menit hilang sudah. Hilang entah kemana itu kan sudah. Prayer is work, sudah harus paham ini. Nah, sekarang kata memelihara diambil dari kata syamar, yang artinya apa? Menjaga, melindungi dari pengerusakan dan pencemaran, saudara. Ini kata syamar. Nah, perhatikan nih, kata syamar, melindungi, itu dikenakan khusus kepada orang Lewi yang ditugaskan untuk memelihara kemah suci. Itu bilangan 1 ayat 53. Orang Lewi harus berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya orang Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah syamar, haruslah memelihara kemah suci. Jadi taman di Eden itu adalah bait Allah. Dan Adam dan Hawa adalah imam pertama. Maka dua kata itu abad dan syamar berkaitan dengan pekerjaan apa? Imam, Bapak Ibu saudara. Maka Adam adalah imam pertama, dan karenanya taman di Eden adalah bait Allah yang pertama. Oh, itu bukan hanya sekedar garden, taman yang penuh dengan bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga, bukan. Adam dan Hawa gak cuma ngelola jeruk, apel, bukan hanya itu, saudara. That's the first kingdom and the first temple. Bukti-bukti lain. Kejadian 3:8 digambarkan selama manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan Tuhan berjalan-jalan di dalam taman Eden, betul ya? Wih, hobinya Tuhan ini walking berjalan. Tapi tahu saudara bahwa kata berjalan itu dalam bahasa Ibrani adalah halak. Kata halak digambarkan dalam 2 Samuel adalah seperti Tuhan yang berjalan di dalam kemah suci. Ini kosakata kemah, kosakata bait Allah, kosakata keimamatan. Dikatakan aku tidak pernah diam dalam rumah semenjak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku halak berjalan di dalam kemah sebagai kediaman. Jadi Tuhan berjalan-jalan gak cuma melaku tok kayak kita jogging, tidak, saudara. Nah, ini bukti yang lain, nanti Bapak Ibu Saudara lihat. Sudah bandingkan nanti, sudah baca nanti ya di dalam Keluaran. Apa itu? Desain temple, desain bait Allah yang dibangun Salomo, itu kalau sudah baca, itu persis gambarnya, itu persis seperti taman. Ada pohon, ada buah. Jadi kalau sudah masuk ke bait Allahnya Salomo, itu seakan-akan sudah masuk ke dalam sebuah taman. Ornamen, dekorasi, semua yang ada di dalamnya itu ibarat seperti taman. Why? Kenapa? Karena Salomo tahu bahwa Eden, taman yang pertama itu adalah bait Allah. Makanya di situ ada pohon kehidupan. Dan salah satu misalnya, pohon kehidupan mirip seperti kaki Dian di dalam bait Allah. Tahu kaki Dian ya, Bapak Ibu Saudara, yang belajar Alkitab itu loh, yang ada cagak kayak gini terus. Bentuknya kayak pohon tuh. Iya. Betul ya, ada gini, so ada pelengkungnya 3 itu sudah kan koyok pohon. Nah itu apa? That's a tree of life. Itu gambaran pohon kehidupan. Berarti tabernakelnya Musa itu juga apa? Gambaran seperti taman. Makanya tadi saya katakan bumi Eden, taman Eden, halaman, pelataran, ruang kudus, dan ruang kudus.
Nah, ini Bait Allah Salomo memiliki desain yang sama seperti taman. Loh kok gini sing liyane koyo mall ngono lho, kok koyo taman itu, Saudara. Kenapa? Ya karena Salomo tahu, Saudara, bahwa taman pertama itu adalah Bait Allah. Loh keren toh, Saudara. Ya. Jadi bait itu tidak selalu punya tembok. Loh, ya. Kita ngomong rumah ini mesti bayang kita mesti enek tembok itu. Ayo, Taman di Eden ada temboknya enggak? Jadi kalau kita ngomong mari membangun rumah Tuhan, oh jombo artikan bangun gedung gereja, terlalu kecil Bapak Ibu saudara. Terlalu kecil. Tuhan gedenya mbok adai sakmene. Wah, kecilin saudara. Kurang besar Pak Edi katanya. Bukti lain, ini bukti-bukti langsung ya. Ada sungai yang keluar di Taman Eden. Betul? Ada berapa sungai? 4. Oh, kok 3 yang korteng sitok? 4 ya, Saudara. Saudara nanti lihat di Yeskiel 47 dikatakan apa? Ada sungai yang mengalir keluar dari ambang pintu bait suci. Sama ya. Nanti ini sedikit spoiler. Baca di kitab Wahyu. Terakhir ada sungainya juga, ada pohonnya juga, betul ya? Pertanyaan saya, surga kah itu? Ini sudah berarti apa kesimpulannya? Kerajaannya dibangun dan diperluas dengan Bait Allah menjadi center, pusat dari kerajaan. Jadi perhatikan 3 statement yang saya bold tadi. Yang pertama, keinginan Tuhan adalah menjadikan sorga itu turun ke atas muka bumi. Betul ya? Yang kedua, gimana caranya sorga turun ke atas muka bumi? Kita harus membangun kerajaan. Ya, kita harus extending kerajaan. Kita harus memperluas kerajaan. Statement saya yang ketiga adalah center daripada kerajaan itu adalah penyembahan. Nanti maybe next time saya akan lebih banyak bicarain. Tapi perhatikan ini, Saudara. Kenapa saya suka bicara penyembahan? Dan penyembahan itu bukan nyanyi lagu kalem loh, enggak loh Saudara. Penyembahan itu bicara tentang bagaimana kita dedicate our life, memberi hidup kita. Ya, ini yang CKI kemarin saya baru ngomong worship is ya, memberi hidup kita. Bagaimana kita mencintai Dia, bagaimana kita intim dengan Dia. Wah, kenapa saya suka bicaranya? Karena ini senternya. Ini roh dari kerajaan. Tanpa Anda menjadi penyembah, Anda nggak bisa mendatangkan kerajaan, karena kerajaan itu hanya bisa didatangkan lewat seorang penyembah. Anda ingin menjadi kingdom builder, pembangun kerajaan, Anda harus jadi penyembah. Anda nggak bisa membangun kerajaan tanpa menjadi penyembah. Kalau Anda membangun kerajaan tanpa mempunyai hati penyembah, maka yang Anda bangun bukan kerajaan Allah, tapi kekaisaran dunia. Makanya perhatikan ini, banyak gereja lebih mirip kerajaan dunia dibandingkan kerajaan Allah. Why? Karena orang-orang di dalamnya tidak lagi memiliki roh penyembahan. Betul ya? Jadi startnya, ini kan mundur nih berarti the first apa? Kita harus jadikan hati kita menjadi penyembah. Kalau kita sudah jadi worshipper, kita siap menjadi kingdom builder. Kalau kita sudah menjadi kingdom builder, maka sorga itu akan turun dimanapun kita berada. Simbolan. Jika Taman di Eden adalah kerajaan Allah dan Bait Allah, maka Adam dan Hawa adalah raja dan imam pertama. Disinilah konsep tentang imam dan raja diperkenalkan pertama kali. Betul? Saudara masih ingat ayat paling terkenal di 1 Petrus, engkau adalah imamat yang rajani, ada lagunya. Dari mana kata imamat dan rajani ini? Dari kitab Keluaran. Nanti kita bicara di Susan. Israel pertama disebut engkau adalah kerajaan dan imam. Dari mana itu? Ternyata munculnya di kitab Kejadian. Makanya Israel itu disebut imam dan raja. Karena apa? Karena Adam dan Hawa manusia pertama adalah imam dan raja. Nah ini,
Dan kita akan menemukan tentang imam dan raja. Imamat yang raja nih, kerajaan imam, baik dipergunakan untuk Israel sebagai umat Allah di perjanjian lama atau perjanjian yang pertama, maupun untuk gereja sebagai umat Allah di perjanjian yang kedua atau perjanjian baru. Selesai. Selesai nih, kaget sudah. Okay. Mungkin belum selesai. Okay. It's interesting buat saya. Betul ya? Nah, coba seminggu ini Bapak Ibu Saudara ngulek gigi, istilah ini apa ya? Tanam baik-baik frame berpikir ini. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa paham ini saja, Bapak Ibu Saudara, saya anggap Airbus ini berhasil lah. Ini pesan utama Bapak Ibu Saudara. Dan banyak dari kita yang tidak paham tentang ini. Oke? Mungkin